Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Jakarta Timur. Unit kerja SDN Pondok Kelapa 04 akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak memberikan materi melalui ceramah dan siswa hanya duduk, diam, mendengarkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif peserta didik. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan karakteristik anak. Yang keempat, peserta didik pasif dan motivasi belajar berkurang. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan kurang semangat. Kemudian saat saya tanya kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Dan kemudian yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan peserta didik yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut adalah gambaran bagaimana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar. Anak bebas memilih sumber belajar apapun dan dari manapun yang akan mereka gunakan untuk belajar. Sementara tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya lebih. Dan kemudian yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana ini sebagai seorang pamong, saya harus menuntun agar anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, juga dapat merubah perilaku saya, antara lain yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua,
memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan semua tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan kemudian yang ketiga, lebih cermat memilih bakat peserta didik, menuntun sesuai dengan kodratnya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera dapat saya terapkan di kelas antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kemudian, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Di antaranya adalah, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.